Oke, assalamualaikum dan halo guys. Sop buntut guys, buatan nyokap. Nah, jadi untuk sop buntutnya bukan barang yang untuk saat ini akan saya review, tetapi ini yang sedang saya gunakan merekam video ini. Sebelum saya merasa yakin untuk mengganti device dari iPhone ke Android kembali, nah pastinya saya juga harus merasa yakin bahwa Android tersebut bisa benar-benar memfasilitasi saya dalam membuat konten-konten ke depannya guys. Nah, jadi langsung aja kita lihat untuk device-nya itu yang akan menjadi calon pengganti dari iPhone saya itu adalah ini guys. Dan inilah yang membuat saya kepincut beralih dari iPhone ke Android, yaitu Samsung S21 Plus 5G. Dan kita lihat coba di dalamnya tuh sebetulnya masih komplit guys. Kita lihat dulu untuk kemasan di dalamnya itu. Nah, ini casingnya karena memang handphonenya sudah saya pisahkan untuk handphonenya. Untuk handphonenya ini nanti kita bahas ya. Kita simpan dulu untuk perlengkapannya. Nah, jadi untuk si Samsung S21 itu adalah ini, kalian bisa lihat sendiri ini karena memang bekas cewek ya, jadi semuanya itu bahannya mulus. Yang terjelas baik bagian belakang ataupun depannya ini sudah menggunakan Corning Gorilla Glass Victus yang memang dikenal saat ini paling safety dari goresan-goresan guys. Dan kenapa saya memutuskan untuk berpindah ke Android ini adalah ini. Jadi saya benar-benar melirik dari si menu-menu ataupun mode yang memang ada di kamera S21 Plus ini guys. Kita langsung ke Pro ya, karena memang saya fokusnya akan lebih ke Pro. Di sini kalian bisa melihat bahwa settingan Pro dari mulai ISO, shutter speed, kemudian fokus, white balance, dan yang terakhir itu adalah mic-nya itu bisa kita custom. Kalau misalkan memang kita vlog langsung menggunakan si handphonenya, ini mic-nya ini bisa kita buat omni untuk secara keseluruhan. Kemudian di depan pada saat kita melakukan selfie vlog, kemudian ada di belakang juga ya. Jadi dia akan fokus merekam suaranya di bagian belakang sini. Oke, kemudian juga USB. Yang jelas ini bisa pakai mikrofon USB ataupun mikrofon shotgun seperti yang biasa saya gunakan tentunya guys. Nah, jika kalian ingin mengetahui dari spek kemudian review lengkapnya, kalian bolehlah coba cari untuk video review ataupun speknya itu apa sih sebetulnya dari video-video di sebelah yang memang lebih pro lah pada saat melakukan review dari si handphone ini. Jadi karena ini adalah handphone bekas, saya akan fokus menunjukkan kepada kalian alasan saya kenapa saya berpindah dari iPhone ke Samsung S21 Plus ini sebagai daily vlog saya selanjutnya. Karena memang handphone yang saya dapat ini benar-benar masih sangat mulus sekali. Jadi saya sudah siapkan satu buah case hitam, karena yang saya dapatkan case-nya itu warnanya bening. Case dari Ringke yaitu Ringke Onyx. Bahan dasarnya ini enak seperti ada pasir-pasir, kemudian gripnya itu enak banget. Ya, saya rekomen sih untuk kalian yang namanya case Onyx ini lumayan bagus, kemudian juga terlindung untuk bagian kaca belakang, untuk kamera juga ini jelas terlindung. Kenapa saya jadi ngebahas casing? Langsung kita coba dan saya perlihatkan kepada kalian hasil dari kamera yang ada di si Samsung S21 Plus ini guys. Nah, ini jadi adalah untuk kualitas di Full HD 60 fps. Wah, kabur dia. Hasilnya seperti ini, kemudian ini kestabilannya kalian bisa lihat di 60 fps itu cukup baik ya. Bahkan untuk super steady saat ini saya belum aktifkan. Ada Naki juga di sini, Naki. Kalian lihat ini backlight, karena di sana sumber cahayanya
saya ambil gambar di sini. Di sana, nakinya ke sana. Coba lihat di sini. Oke, kita lanjut ganti ke 4K 60 fps. Ini saat ini sudah menggunakan 4K 60 fps. Kita lihat bocil yang lagi nggak mau diem, nah, ya. Dan kemudian juga ini sama super steady-nya belum saya aktifkan. Ngumpet. Mana mobilnya itu? Mobil apa? Mobil apa? Itu, ya mobil apa itu? Mobil apa? Mobilnya mobil apa? Nah, kemudian juga untuk stabilannya kalian bisa lihat ini untuk di kamera utamanya 4K 60 fps cukup baik. Dan sama untuk super steady-nya saya tidak menggunakan super steady di sini. Oke? Oke? Sip katanya guys. Nah, sementara yang ini saya sudah menggunakan kamera depan yaitu kamera selfie-nya. Ini membelakangi cahaya. Jadi istilahnya ada harusnya sih backlight ya, tapi di sini cukup masih terlihat jelas guys. Bahkan lebih dominan. Oke, terang banget. Kalau misalkan kita balik arahnya seperti ini, ingat ya, ini juga saya hanya handheld, ya nggak Naki? Oke, sip, oke, sekali lagi, sip katanya. Kemudian juga yang jelas ini masih menggunakan untuk kualitasnya di Full HD 60 fps. Kita ganti ke 4K 60 fps ataupun di hasil kualitas kamera selfie-nya guys. Nah, untuk sekarang sudah menggunakan kualitas di 4K 60 fps. Untuk hasilnya kalian bisa bandingkan sendiri dengan tadi pengambilan gambar hanya menggunakan di Full HD. Untuk yang tadi yang pertama hanya menggunakan Full HD 60 fps. Nah, yang terjelas kenapa saya hanya menunjukkan bahwa ataupun mencoba di frame rate-nya yang 60 fps yang tertinggi agar langsung bisa terlihat, karena memang kalau sekarang kalian menggunakan 30 fps ataupun 24 fps itu pasti akan terasa kurang halus. Oke. Dan ini juga menggunakan kualitas audio internal dari si Samsung S21 Plus. Oke, selanjutnya masih menggunakan audio internal. Kita coba tes di luar ruangan. Dan kita lihat stabilannya, ini saya masih belum menggunakan yang namanya ultra steady-nya. Dan berjalan-jalan di sekitar taman rumah ya. Ini jelas benar-benar memang cukup oke guys. Kemudian juga pada saat untuk zoom berfungsi ya, kemudian juga ini 3 kali zoom, kemudian ini wide yang biasa dan ini yang ultra wide. Semuanya berfungsi dengan baik, bahkan pada saat kita kembalikan ke wide dulu dan ke selfie hasilnya seperti ini guys. Saat ini saya sudah menyalakan super steady-nya. Ditutup. Nah, pada saat untuk super steady-nya itu dinyalakan, ini benar-benar jadi smooth banget guys. Saat ini saya menggunakan resolusi di Full HD 60 fps. Kemudian jika saya coba lompat-lompat, ini tentunya menggunakan kamera belakang ya, karena yang support untuk super steady itu hanya di kamera belakangnya. Kemudian kalian bisa lihat ini jaraknya dari ke batu itu cukup lumayan. Dan pada saat saya melakukan transisi juga keren. Kemudian dynamic range-nya juga terlihat oke banget. Karena memang benar-benar di sini ataupun saat ini kondisinya sudah mulai mendung. Kita coba terakhir untuk transisinya, saya coba lari. Oke. Sangat steady banget guys. Seperti namanya super steady. Jadi bagi saya untuk si S21 ini benar-benar wow. Benar-benar bisa menjadi pengganti yang biasanya saya hanya menggunakan iPhone untuk melakukan vlogging. Karena memang fiturnya untuk si S21 ini banyak sekali, mungkin tidak akan cukup jika kita bahas di video ini. Maka di video selanjutnya saya akan bahas kepada kalian fiturnya, kemudian cara pengambilan gambar dengan Samsung S21 ini,
S21 Plus. Kemudian untuk pengambilan gambar menggunakan S21 Plus ini di dalam ruangan ala-ala studio. Bahkan untuk sistem Pro-nya itu seperti apa yang dihasilkannya akan saya lanjutkan di video berikutnya guys. Oke, untuk video saya kali ini mengenai sekilas review dari hasil kualitas dan kita tes audio internalnya dari Samsung S21 Plus ini. Semoga video saya dapat bermanfaat dan dapat memberikan gambaran untuk kalian yang lagi coba-coba mau alokasikan uang THR untuk beli HP. Seperti biasa, dan tentunya juga kalian tahu untuk like, share, komen, dan subscribe itu merupakan salah satu bentuk dukungan untuk channel dan video saya ini. Yang terpenting adalah terima kasih telah menyaksikan di Activity and Lifestyle bersama saya, Irwan Rizwandi.